Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sumiyatinah, STMT IPM selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Siti Mayuni MT IPM selaku dosen pembimbing kedua saya. Dan yang terhormat Bapak Heri Azwansyah STMT IPM selaku dosen penguji utama saya. Dan yang terhormat Bapak Dr. Said STMT selaku dosen penguji kedua saya. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat diberikan kesempatan untuk memaparkan proposal skripsi saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila dengan NIM D1011221013. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Keberadaan Trotoar di Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak. Selanjutnya, kita akan memasuki pokok pembahasan. Yang pertama, ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan ketiga ada metodologi penelitian. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Saya bisa dilihat pada gambar di samping. Terdapat dokumen pribadi saya ya pada trotoar di ruas Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak. Trotoar merupakan bagian penting dari infrastruktur dasar transportasi karena berperan dalam mendukung pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat tahun 2025, jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 686.019 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 5.803 jiwa per kilometer persegi. Jalan Gusti Hamzah berada di Kecamatan Pontianak Kota sebagai jalan kolektor sekunder dengan panjang sekitar 1,38 km. Ruas jalan ini merupakan koridor perdagangan dan jasa dengan aktivitas tinggi melintasi kawasan permukiman, sekolah, pusat perbelanjaan, dan rumah ibadah. Namun, trotoar di sepanjang jalan banyak yang retak, tertutup parkir liar, dan sebagian dimanfaatkan pedagang kaki lima. Pejalan kaki harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor, sehingga mengurangi kenyamanan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian saya. Yang pertama, bagaimana kondisi existing trotoar Jalan Gusti Hamzah terhadap standar teknis pada pedoman? Yang kedua, bagaimana hasil evaluasi trotoar Jalan Gusti Hamzah terhadap standar teknis pada pedoman? Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan pejalan kaki terhadap keberadaan trotoar Jalan Gusti Hamzah? Yang keempat, bagaimana solusi yang dapat diterapkan terhadap ketidaksesuaian fungsi dan kualitas trotoar Jalan Gusti Hamzah? Berikut tujuan penelitian saya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kondisi existing trotoar di Jalan Gusti Hamzah terhadap standar teknis pada pedoman. Yang kedua, mengevaluasi trotoar Jalan Gusti Hamzah terhadap standar teknis pada pedoman. Yang ketiga, menganalisis tingkat kepuasan pengguna trotoar di Jalan Gusti Hamzah terhadap aspek teknis trotoar seperti keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, estetika, konektivitas, dan fasilitas penunjang. Yang keempat, memberikan solusi perbaikan terhadap ketidaksesuaian trotoar di Jalan Gusti Hamzah agar dapat berfungsi optimal. Berikut manfaat penelitian saya. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menambah ilmu pengetahuan mengenai evaluasi keberadaan trotoar dan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat maupun pemerintah mengenai fasilitas pejalan kaki dan perbaikan trotoar. Yang manfaat yang ketiga, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait pemenuhan standar fasilitas pejalan kaki. Selanjutnya, batasan masalah penelitian saya. Yang pertama, lokasi penelitian ini hanya dilakukan di ruas Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak. Yang kedua, data penelitian didapat dengan melakukan metode survei dan kuesioner dengan pengguna trotoar. Yang ketiga, fokus penelitian terbatas pada evaluasi kondisi fisik trotoar dan kepuasan pengguna. Kemudian kita akan masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Trotoar menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3
Perumahan dan Permukiman Menteri tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Trotoar adalah jalur berjalan kaki yang sejajar dan bersebelahan dengan jalur lalu lintas yang diberi lapisan permukaan diperkeras, dilindungi, dan dapat memiliki elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. Menurut pasal 34 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yang berbunyi, trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Selanjutnya, pejalan kaki menurut Pedoman Nomor 7, Pedoman Bina Marga tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan baik dengan maupun tanpa alat bantu. Menurut Uterman tahun 1984 dalam Tanan tahun 2011, ada 4 faktor yang mempengaruhi jarak tempuh orang berjalan kaki, yaitu pertama waktu, kedua kenyamanan, ketiga ketersediaan kendaraan bermotor, keempat pola tata guna lahan. Selanjutnya ada ketentuan teknis, yaitu pertama ketinggian trotoar dan dimensi trotoar bisa dilihat pada tabel berikut berdasarkan Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki Nomor 7 Pedoman Bina Marga tahun 2023. Selanjutnya, ketentuan teknis yang pertama kemiringan memanjang trotoar dan fasilitas pejalan kaki berkebutuhan khusus maksimum 8% atau 1:12 dan disediakan landasan datar setiap jarak 9 meter dengan panjang minimal 1,50 meter. Kedua, ada kemiringan melintang trotoar dan fasilitas pejalan kaki berkebutuhan khusus harus memiliki kemiringan permukaan 2% sampai dengan 3% untuk kepentingan penyaluran air permukaan. Yang ketiga, ada ram. Dan yang keempat, ada kelandaian jalur yang bisa dilihat pada gambar berikut. Kelima, ada pengaturan pada akses jalan keluar masuk kendaraan pada lahan komersial, gang, atau ruang publik lainnya. Keenam, ada jalur yang digunakan bersama dengan pesepeda. Yang ketujuh, ada kebutuhan ruang pejalan kaki berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, penempatan jalur pemandu pola peringatan pada pelandaian trotoar. Yang kesembilan, ketentuan pemasangan jalur pemandu pola kubah atau dot pada sudut belokan lebih dari 7,50. Yang ke-10, ada peletakan jalur pemandu pola garis pada trotoar. Yang ke-11, ada ketentuan pemasangan jalur pemandu pola garis pada sudut belokan kurang dari 7,50. Yang ke-12, ada contoh pemasangan jalur pemandu di atas badan jalan. Selanjutnya, fasilitas pendukung trotoar. Yang pertama ada rambu dan marka, lapak tunggu, pita pengadu, pagar pengaman, lampu penerangan, pelindung atau peneduh, tempat sampah, telepon umum, tempat duduk, jalur hijau, halte atau tempat pemberhentian bus, dan serta pemberi informasi. Selanjutnya, ada indikator penelitian saya, bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, metode penilaian data saya. Yang pertama, skala Goodman. Menurut Sugiono tahun 2017, skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain-lain. Menurut Sugiono tahun 2017, ada skala Likert. Yang keduanya, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala Likert, pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, 5, atau min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Yang ketiga, ada penentuan responden. Menurut Fauzi tahun 2019, metode penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dan cara memilih siapa yang kebetulan dijumpai. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang saya ambil pertama ada dari Budiono pada tahun 2025 dengan judul Kajian Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Diponegoro, Kota Singkawang. Yang kedua ada Agah Muhammad Mulyadi tahun 2023 dengan judul Pemenuhan Standar Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Cimahi berdasarkan Pedoman Teknis Pejalan Kaki. Tiga ada Amiratul Husna Afifah tahun 2023 dengan judul Analisa Kenyamanan Pengguna Jalur Pedestrian di Koridor Jalan Gajah Mada, Pontianak. Yang keempat ada Dita Firdayanti pada tahun 2023 dengan judul Identifikasi Ketersediaan Fasilitas Pendukung Jalur Pejalan Kaki di Koridor Stadion Manahan, Surakarta. Dan yang kelima ada dari Tatik Rohmawati tahun 2020 membahas tentang tingkat kepuasan pejalan kaki terhadap trotoar di Kota Bandung. Selanjutnya kita akan memasuki bab 3, yaitu metodologi penelitian.
Berikut lokasi penelitian saya, yaitu di Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak, yang bersumber dari Google Earth. Selanjutnya ada layout lokasi penelitian saya. Pada segmen 1 diberi warna kuning, segmen 2 diberi warna pink, segmen 3 warna biru, segmen 4 warna merah, dan untuk trotoarnya warna cyan. Kemudian ada layout lokasi segmen 1 saya. Ini layout lokasi segmen 2 saya. Kemudian layout lokasi segmen 3. Selanjutnya layout lokasi segmen 4. Segmen penelitian saya yang saya ambil segmen pertama dari Jalan Haji Rais Ar-Rahman sampai Gang Nur 5. Yang kedua dari Gang Nur 5 sampai Gang Hidayah. Yang ketiga dari Gang Hidayah sampai Gang Nur Salim. Dan yang segmen keempat saya ambil dari Gang Nur Salim sampai Jalan Alianyang. Panjang tersebut berdasarkan pengukuran Google Earth, bukan data asli dari lapangan. Berikut pedoman peraturan yang saya ambil, yaitu pertama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkodaan. Yang kedua, Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki Nomor 7 Pedoman Bina Marga Tahun 2023. Selanjutnya ada penentuan jumlah penelitian. Menurut Rianto 2020, perhitungan sampel dengan pendekatan rumus Lemshow sebagai berikut. Dengan keterangan N sama dengan jumlah sampel, Z sama dengan skor Z pada kepercayaan 95% sama dengan 1,96, dan P maksimal estimasinya asumsinya 50% sama dengan 0,5, dan tingkat kesalahannya D 10% sama dengan 0,1. Dalam penelitian ini, karena jumlah pengguna jalur trotoar Jalan Gusti Hamzah tidak diketahui, diasumsikan bahwa 50% masyarakat Kota Pontianak menggunakan jalur trotoar dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Sehingga didapat jumlah sampel saya yaitu 100 responden dengan total jumlah dengan beberapa segmennya pembaginya yaitu 25, sehingga total jumlah responden saya 100. Selanjutnya ada variabel penelitian saya. Yang pertama aspek keamanan, yang kedua aspek kenyamanan, yang ketiga aspek aksesibilitas, yang keempat aspek estetika, yang kelima aspek konektivitas, dan yang keenam aspek fasilitas penunjang. Selanjutnya ada metode analisis data saya. Yang pertama skala Goodman untuk identifikasi kondisi existing trotoar dan evaluasi trotoar berdasarkan pedoman teknis. Yang kedua skala Likert untuk analisis kepuasan pengguna trotoar. Selanjutnya bagan alir penelitian saya dimulai identifikasi masalah dan penelitian, kemudian ada studi literaturnya, selanjutnya dilakukan pelaksanaan survei dan pengumpulan data, selanjutnya survei pendahuluannya, ada lokasi penelitian, segmen lokasi penelitian, dan jenis tata guna lahannya. Selanjutnya data primer yang berisi tentang identifikasi kondisi existing trotoar, data geometrik trotoar, evaluasi trotoar berdasarkan pedoman, kuesioner kebutuhan pengguna. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data. Selanjutnya ada analisis datanya, dan kemudian kesimpulan dan saran selesai. Selanjutnya ada daftar pustaka saya, bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, demikian pemaparan proposal penelitian saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang yang saya teliti. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.